Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, ini merupakan video yang ketiga, berarti kita akan bahas dari soal 21 sampai 30. Oke, langsung saja. Nomor 21. Zaid mempunyai 6 baju dan 3 celana. Banyaknya pilihan pasangan baju dan celana yang dapat dipakai Zaid adalah berapa pasang, gitu kan? Nah, kira-kira di sini ada yang tahu teman-teman pakai cara apa? Ternyata ini hanya tinggal dikalikan saja. Jadi bukan pakai kombinasi ataupun permutasi. 6 dikali 3 sama dengan 18. Atau jawabannya yang A. Ya, oke, lanjut kita ke nomor 22. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 3 adalah, oke, sekarang mata dadu lebih dari 3 berapa aja? 4, 5, 6, atau ada 3. Untuk rumus peluang, ada yang masih ingat? PA sama dengan NA per NS, gitu kan? Nah, untuk NA-nya sendiri berapa? NA-nya kan ada 3 ya, yang ini nih, 3 per NS atau semestanya. Kalau dadu itu semestanya ada 6. Bisa kita kecilkan lagi, sama-sama bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jawabannya 1 per 2, atau jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 23. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 adalah, oke, kurang dari 3 berarti berapa aja? 2, 1. 3-nya masuk nggak? Enggak ya, kecuali kalau ada kata-kata kurang dari sama dengan 3, baru 3-nya ikut. Tapi kalau kurang dari aja, 3-nya nggak ikut. Nah, NA-nya jadi ada berapa? 1, 2, ada 2. Untuk rumusnya tadi apa? NA per NS. NA-nya berapa? 2. NS dari sebuah dadu berapa? 6. Kira-kira ada nggak jawabannya? Kalau nggak ada, berarti masih bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2, 6 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Atau jawabannya yang E. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor 24. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 2 adalah, oke, kita tentukan dulu A-nya. Lebih dari 2 berarti berapa aja? 3, 4, 5, 6. Jadi untuk NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. 4 atau NA per NS. NS sebuah dadu tadi 6. Oke, 4 per 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2 per 6 dibagi 2 sama dengan 3. Atau jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 5. Frekuensi harapan munculnya mata dadu lebih dari 3 pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali. Oke, masih ingat nggak frekuensi harapan? Jadi kita tentuin dulu peluangnya berapa, kemudian dikali dengan banyaknya lemparannya, gitu ya. Oke, mata dadu lebih dari 3, berarti A-nya berapa? 4,5,6. Jumlah A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Di NA-nya 3. Oke, kita masukkan ke rumus peluang. Rumus peluangnya berapa? NA atau 3 per NS 6. Nah, sampai sini kita masukkan ke frekuensi harapan FH. Oke, untuk frekuensi harapannya 3 per 6 dikali 100 ya di sini ya. 100. Oke, bisa kita coret dulu ya ini ya, bisa dikecilkan. Sama-sama dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. 1 per 2 dikali 100 sama dengan 50.
Atau jawabannya yang C? Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada pelemparan sebuah dadu, jika A kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah peluang kejadian munculnya bilangan prima. Peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah, masih ingat ya ini? Jadi pakainya kejadian majemuk. Kenapa majemuk? Karena ada irisan. Nah, sekarang kita cari yang A-nya dulu nih. A-nya tadi munculnya bilangan ganjil. Berarti untuk bilangan ganjil berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9 dan sekian ya. Tapi di sini kan dadu, berarti sampai 6 aja batasnya. Oke, kemudian untuk B, bilangan prima. Prima itu dimulai dari 2, 3, dan 5. Nah, antara A dan B kira-kira ada yang sama nggak? Ada yang punya irisan nggak? Ada, irisannya 3 sama 5 ya. Nah, ini jadi irisan nih teman-teman. 3 dan 5, juga 3 dan 5. Untuk irisannya ada 2. Kemudian kalau untuk peluang kejadian majemuk, rumusnya apa? PA gabung B sama dengan PA atau peluang A ditambah peluang B dikurang P peluang A irisan B gitu ya. A irisan B. Oke, sekarang peluang A-nya NA per NS. NA-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. NS-nya 6 ditambah peluang B. NB-nya berapa? 1, 2, 3. 3. NS-nya sama ya, tetap 6. Dikurang peluang A irisan B. Berarti kan ini ya irisannya ya. Berarti 2 per 6. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 per 6 atau yang E. Kita lanjut ke nomor 47. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan, dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyaknya cara pemilihan finalis tersebut adalah, nah kira-kira ini pakainya kombinasi, permutasi, atau peluang? Oke, pakainya kombinasi. Kita coba kombinasi dari 10,3. Rumus kombinasi ada yang masih ingat? 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, langsung kita jawab 10 faktorial per 10 dikurang 3 sama dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan 10 faktorialnya sampai batas 7 ya. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali, nah 3 faktorialnya kita jabarkan. 3 dikali 2 faktorial. Ada yang bisa dicoret. Nah, 7 faktorial sama 7 faktorial bisa kita coret. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Oke, 3 dengan 9. 9-nya jadi berapa? 3 ya. Kemudian yang mana lagi? 2 bisa kita coret jadi sama 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, langsung kita hasilkan. 10 dikali 3 sama dengan 30. 30 dikali 4 sama dengan 120 atau jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 28. Bentuk rasional dari pecahan 4 per 3 ditambah akar 5 adalah 4 per 3 ditambah akar 5. Ada yang masih ingat merasionalkan penyebut? Nah, jadi dikali dengan penyebutnya, cuman dia beda tanda ya. Tadi kan plus, berarti dikali dengan min. Min akar 5. Nah, yang bawah juga sama. 3 dikurang akar 5. Sampai sini kita kalikan. 4 dikali 3 akar 5 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali min akar 5 sama dengan min 4 akar 5 per 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 kali min akar 5 dikurang akar.
3 akar 5. Akar 5 dikali 3 ditambah 3 akar 5. Akar 5 dikali min akar 5 sama dengan min 5. Nah, kira-kira ada yang habis nggak? Ada yang bisa dicoret nggak? Nah, ini bisa dicoret ya. Karena ibarat kayak 1 dikurang 1, kan 0 hasilnya ya. Tinggal dihasilkan 12 dikurang 4 akar 5 per 9 kurang 5 sama dengan 4. Nah, bisa dikecilkan nggak teman-teman? Bisa ya? Sama-sama dibagi dengan 4. Ini dibagi dengan 4, ini dibagi dengan 4, ini juga dibagi dengan 4. Sekarang 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikurang 4 bagi 4 kan 1. Berarti ini habis nih 1. Nggak usah ditulis. Akar 5. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 39. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 4 adalah, nah untuk nilai mutlak itu kan sebenarnya nggak boleh negatif ya. Di sini ada 2 pengerjaan. Kalau yang tandanya positif dan tandanya negatif. Kalau positif tinggal samain aja. X sama kayak soal. X min 5 sama dengan 4. Nah, kalau kita mau menyendirikan X berarti yang kita pindahkan yang mana? 5-nya ya, pindah ke kanan. Tadinya min jadi plus. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sekarang yang min. Berarti gini, min X dikurang 5 sama dengan 4. Min kali X sama dengan min X. Min kali min 5 sama dengan plus 5 sama dengan 4. Nah, kita mau menyendirikan X-nya. Berarti yang harus pindah yang mana? 5 ya. Jadi 4, 5, kan tadinya plus. Kalau pindah ke kanan jadi min 5. Min X sama dengan 4 dikurang 5. Atau punya utang 5 dibayar 4. Jadi utangnya tinggal 1. Nah, sama-sama punya min. Jadi bisa kita coret. Nah, jadi X-nya 1 ya. Kalau plus nilainya 9, kalau min nilainya 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 40 atau yang terakhir. Harga 5 buku tulis dan 2 pensil di koperasi adalah 13.000. Harga 3 buku tulis dan 3 pensil adalah 10.500. Harga sebuah buku tulis dan 1 pensil adalah, oke, kita tulis dulu nih. Yang pertama adalah buku tulisnya kita ibaratkan X, pensilnya kita ibaratkan Y. Ini juga X, ini juga Y. Berarti kalau 5 buku tulis adalah 5X dan 2 pensil. Berarti ditambah 2Y sama dengan berapa harganya? 13.000. Selanjutnya 3 buku atau bisa kita tulis 3X ditambah 3 pensil atau 3Y sama dengan 10.500. Kan masih ada yang belum sama ya, X sama Y-nya. Jadi bisa kita samakan dulu. Kalau yang atas kita samain, kita mau cari yang Y-nya dulu deh biar gampang karena kan angkanya kecil. Nah, di sini Y-nya yang di atas 2. Berarti kita kalikan dengan lawannya, yang bawahnya. Berarti yang atas dikali 3. Nah, berarti yang bawah dikali dengan lawannya. Berarti yang atas dikali dengan 2. Nah, sekarang tinggal kalikan. 5X dikali 3 sama dengan 15X. 2Y dikali 3 sama dengan 6Y. Sama dengan 13.000 dikali 3 sama dengan 39.000. Oke, lanjut. 3X dikali 2X sama dengan 6X. 3Y dikali 2X sama dengan 6Y. Kemudian 10.500 dikali 2 sama dengan 21.000. Kemudian kita kurangkan. 15X dikali 6X sama dengan 9X.
Kemudian 6Y dikurang 6Y sama dengan 0. 39 dikurang 21 sama dengan 18.000. Nah, kemudian kalau X doang, berarti yang pindah kan 9 ya. Jadinya dikali, kalau pindah jadi dibagi. 18.000 dibagi dengan 9. 18 bagi 9 adalah 2.000. X-nya udah dapat, berarti tinggal kita cari Y-nya. Oke, Y-nya gimana? Lihat nih, pakai yang persamaan pertama atau persamaan yang kedua? Lebih enak persamaan kedua ya, karena angkanya kecil. Tinggal 3X ditambah 3Y sama dengan 10.500. Kita ganti, kalau ada X diganti dengan 2000. Berarti di sini 3 dikali 2000 ditambah 3Y sama dengan 10.500. 3 kali 2000 sama dengan 6.000 ditambah 3Y sama dengan 10.500. Oke, kita mau menyendirikan Y-nya. Berarti yang hilang kan 6.000-nya ya. Tadinya tandanya plus, kalau pindah ke kanan jadi min. Jadi 3Y sama dengan 10.500 dikurang 6.000. 10 kurang 6 berapa? 4.000. Berarti kalau 3Y sama dengan 4.500. Nah, sekarang kan Y-nya ini kan masih gandengan sama 3 ya. Nah, kalau Y-nya sendiri gimana? Kalau mau menyendirikan Y, berarti kan 3-nya ini kita pindahin ke kanan. Tadinya dikali, kalau pindah ruas jadi dibagi. Oke, 4.500 dibagi dengan 3 sama dengan 1.500. Oke, pertanyaannya apa? Harga sebuah buku tulis dan satu pensil. Tadi untuk lambang buku tulis adalah X. X-nya berapa? 2000. Sedangkan satu pensil, berarti kan pensil itu kan lambangnya Y ya. Berarti satu pensil adalah 1.500. Jadi jawabannya adalah 2000 dan 1.500. Atau jawabannya yang C. Oke, untuk video yang ketiga ini sudah selesai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham, boleh langsung WA. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.